يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya secara online melalui Zoom meeting ini pada acara kajian yang diadakan secara rutin ba'da subuh oleh komunitas pejuang subuh Pondok Indah. Semoga apa-apa yang kita kerjakan ini Allah meridhoi dan menjadikan sebagai amal soleh yang mendapat balasan pahala untuk masuk ke surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum dimulai, kami akan sampaikan adab di dalam mengikuti kajian ini. Kami mohon bantuannya Pak Syahid. Oke. Yang pertama, mari kita luruskan kembali niat kita hanya karena Allah untuk mengikuti kajian ini. Yang kedua, apabila mengikuti kajian dengan mengaktifkan fitur video, kami himbau untuk berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, mari kita ikuti kajian dengan hati yang jernih, pikiran yang bersih, agar secara fisik kita bisa fokus untuk memperoleh butiran hikmah dan ilmu dari narasumber kita. Selanjutnya, selama narasumber memberikan paparan materi agar tidak terjadi tabrakan suara yang akan mengganggu, maka kami akan menonaktifkan fitur mikrofon dari semua partisipan, kecuali mikrofon dari narasumber saja. Dan kami menghimbau agar menonaktifkan video apabila para partisipan dalam posisi berbaring atau mengantuk. Dan mengenai sesi tanya jawab akan dibuka kira-kira pada pukul 6.30. Setelah pemaparan materi, insya Allah silahkan mengajukan pertanyaan dari materi yang disajikan dan tulis pertanyaan di kolom chat atau bertanya langsung dengan terlebih dahulu memberikan isyarat tangan atau raise hand untuk menjaga tertib acara. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah. Hari ini Rabu 26 Mei 2021, selama kira-kira 90 menit kita akan duduk sejenak untuk mengikuti kajian dengan topik peranan taubat dan maaf dalam kesehatan mental. Kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Ustazah Dr. Ulfatni Amirsyah, MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan kita satu-satunya yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, lengkap dengan sarana dan petunjuk hidup yang kita butuhkan untuk mencapai jiwa yang bahagia selama hidup di alam dunia ini. Dan di akhirat dapat menempati surganya kelak, terhindar dari nerakanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan bagi teladan hidup kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya, baik dari keluarga, para sahabat, dan tentu saja termasuk kita semua hingga akhirat surganya kelak. Amin. Baiklah, Ustazah Ulfatmi telah hadir bersama kita. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah, Bapak, Ibu-ibu, peserta Zoom. Saya Rani, Ibu Ustazah. Iya, Rani, Ibu Rani ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di acara kajian ini. Sudah siap ya Ustazah? Kita ada di kajian ba'da subuh ya, bukan di KKS ya Ustazah. Iya. Oke, baiklah Ibu-ibu, Bapak-bapak, narasumber sudah siap. Segera saja kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ustazah, mengenai topik kajian kita kali ini memang menarik. Ada yang terlintas dalam pikiran saya. Topik ini terkait dengan seseorang yang merasa sadar dia berdosa dari bersalah karena telah melanggar aturan Allah dan berbuat salah kepada manusia sehingga jiwanya terganggu, menjadi tidak tentram, tidak bahagia. Dan ada beberapa pihak yang terkait hal ini, yaitu pertama, orang yang bertaubat,
dan peminta maaf. Serta yang kedua adalah orang yang memberi maaf. Begitu ya Ustazah? Iya, betul sekali. Ya, bagaimana Ustazah? Kami tunggu Ya, paparan dari Ustazah. Silakan. terima kasih Bu Rani. Share dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom kuliah subuh, kajian Pejuang Subuh Pondok Indah Jakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini rasanya bahagia sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu-ibu. Walaupun saya sudah katakan pada udah Asril, saya nggak usah masuklah dalam pengajian subuh lagi karena sudah ada di KKS gitu. Tapi ternyata udah Asril bilang, oh sudah diatur jadwalnya. Ya baiklah Bapak dan Ibu, saya merasa sadar sekali kalau saya punya ilmu yang sangat-sangat terbatas. Jadi mudah-mudahan saya cuma berharap sharing kita pagi ini bermanfaat buat kita semua dalam segala keterbatasan saya tersebut. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan tenang, dengan sehat, dengan bahagia. Tapi terkadang karena memang di dalam penciptaan kita itu ada kebaikan, ada keburukan. Kita memang makhluk yang multipotensial diciptakan Allah. Tetapi di antara potensi-potensi yang diberikan Allah itu banyak kekurangan-kekurangan kita sebagai manusia. Sehingga kadang-kadang dengan kekurangan-kekurangan tersebut, begitu sulitnya kita mencontoh kehidupan yang telah dicontohkan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan mengikuti begitu banyak pengajian, begitu banyak sharing ini, termasuk untuk saya pribadi, mudah-mudahan hari demi hari kita bisa menjadi sosok yang jauh lebih baik hari ini dari hari kemarin. Jadi menurut Rasulullah, orang yang beruntung itu adalah orang yang hidupnya hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin dalam segi kualitas ibadah dan amal solehnya. Nah, orang yang merugi adalah orang hidupnya sama saja hari dahulu dengan hari kemarin, gak ada perubahan, gak ada peningkatan. Tapi kata Rasulullah, orang yang terkutuk itu adalah orang yang sungguhnya kualitas hidupnya hari ini jauh lebih buruk dari hari kemarin di sisi Allah. Bapak Ibu jemaah kuliah subuh Pondok Indah Jakarta yang dirahmati Allah. Pada pagi ini, topik yang diberikan kepada saya adalah peranan taubat dan maaf terhadap kesehatan mental. Untuk topik ini di beberapa tempat saya diminta menjadi narasumber pasca Ramadan. Justru ini memang yang saya sampaikan. Karena apa? Karena dua akhlak mulia ini, taubat dan maaf ini, menyebutnya begitu gampang. Tetapi ternyata bagi kita sebagai manusia, tidak semuanya mampu untuk melaksanakan, kecuali yang memang bisa melandasinya dengan iman yang kuat. Nah, untuk itu hari ini kita akan bicara tentang sejauh mana ini taubat dan maaf ini terhadap kesehatan mental. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat kesehatan mental itu apa sih sebetulnya? Kesehatan mental itu adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri seseorang dengan dirinya sendiri yang diciptakan Allah dengan segala plus minusnya, kemudian penyesuaian dirinya dengan lingkungannya berdasarkan keimanan dan ketakwaan yang bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna, bahagia dunia dan akhirat. Ini menurut Ibu Zakiyah Derajat, kita tahu beliau adalah pakar kesehatan mental. Lalu indikator mental yang sehat itu apa saja? Satu, visi hidupnya berlandaskan keimanan dan ketakwaan yang memiliki tujuan untuk hidup yang bermakna di dunia dan akhirat. Sering kita kadang-kadang sebagai manusia sudah berusia lanjut pun masih nggak tahu tujuan hidup ini kemana sih sebetulnya. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Muaranya kemana? Nah, indikator mental yang sehat itu dia sudah tahu kemana arah tujuan hidupnya. Tidak lain ya kecuali hanya untuk pengabdian kepada Allah dalam semua aktivitas kehidupan kita.
kemudian berkembangnya seluruh potensi kejiwaan sehingga manusia sehat lahir dan batin, memiliki terhindar dari kegoncangan jiwa, tekanan perasaan, kegelisahan, kebimbangan atau keraguan-raguan. Ketika dia mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup serta penderitaan, dia tabah dan sabar menghadapi ujian Allah. Sedikit saja ujian kita langsung ambruk, ya, kita langsung putus asa, kita langsung kecewa pada Allah. Nah, tidak begitu. Orang yang mentalnya sehat itu dia tabah, kuat menghadapi tantangan dan ujian tersebut. Kemudian mensyukuri potensi diri yang diberikan Allah, tidak sekedar bersyukur, tapi dia kembangkan potensi tersebut. Untuk apa? Dia bisa memanfaatkan secara optimal, sehingga dia memberi kesejahteraan bagi dirinya dan orang lain. Ada kemanfaatannya untuk dirinya dan orang lain. Lalu dapat mewujudkan keharmonisan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia, maupun dengan alam dan seluruh isinya, sehingga seimbang antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Seperti misalnya kita dalam sehari-hari kita melihat ada orang yang rajin sekali ke masjid, ya, rajin sekali sholat tahajud gitu. Nah, kemudian rajin puasa. Oke, dia sudah memiliki kesalehan pribadi. Tetapi ternyata di dalam keluarganya dia orang yang sering menyakiti perasaan istri, dia bersikap kasar kepada anak-anak, begitu ya. Dia orang sosok yang tidak disenangi, tidak memberikan kesejukan di dalam keluarganya. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita lihat. Tadi dikatakan kesehatan mental itu indikatornya adalah orang yang memang jiwanya bahagia, jiwanya tenang, jiwanya terhindar dari kegelisahan. Nah, saya ingin melihat dalam konteks Islam saja. Apa sih penyebab manusia gelisah itu dalam perspektif Islam? Nah, adalah karena manusia memang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena setiap perbuatan baik itu, perbuatan baik yang diperintahkan Allah itu menurut Rasulullah, itu pasti selalu akan menenteramkan jiwa kita. Coba ketika kita bisa membantu orang lain saja, waduh bahagianya luar biasa. Ada orang yang butuh bantuan, lalu kita bantu. Kebetulan kita punya secara finansial, lalu bahagianya luar biasa. Ada orang yang butuh bantuan misalnya dalam keadaan punya problem, lalu mengadu kepada kita, kita coba berikan solusi. Lalu orang itu menjadi bahagia, air matanya terhapus gitu. Dia punya solusi. Itu luar biasa gitu bahagianya. Begitu pula kalau kita sholat, itu rasanya ketenangan itu luar biasa yang kita rasakan. Jika kita tidak sholat, nah kok hati itu merasa gelisah gitu ya. Ketika kita sudah menyakiti perasaan orang lain, kok hati itu merasa gelisah. Nah, jadi benar di kata Rasulullah ini, perbuatan baik itu sesuatu yang membuat jiwa dan hati menjadi tenang. Perbuatan dosa adalah perbuatan yang membuat jiwa goncang dan hati gusar. Sekalipun kamu mendapat petuah atau nasihat dari ahli fatwa. Baik. Nah, ditambah lagi oleh hadis riwayat Muslim, kebaikan itu akhlak yang baik, sedangkan dosa itu akhlak yang buruk. Segala hal yang mengusik jiwamu dan engkau tidak suka orang lain melihatnya. Nah, itulah yang disebut dosa. Jadi setiap pelanggaran terhadap larangan Allah akan menimbulkan dosa bagi manusia. Dosa diartikan sebagai perbuatan jahat dan maksiat, yaitu lawan dari perbuatan baik dan ketaatan. Saya ingin menampilkan juga beberapa contoh ini pengertian dosa. Yusuf Qaradawi misalnya mengatakan, dosa itu apa sebetulnya? Dosa adalah meninggalkan perintah dan mengerjakan meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan Allah. Banyak orang mengira bahwa dosa hanyalah mengerjakan larangan dan perbuatan-perbuatan diharamkan saja oleh Allah. Mereka lupa bahwa kemaksiatan pertama yang dilakukan terhadap Allah bukanlah hanya mengerjakan larangan saja, tapi meninggalkan perintah, yaitu kemaksiatan iblis. Allah merintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, tapi iblis kemudian menyalahi perintah Allah dan tidak melakukannya. Sementara kemaksiatan kedua itu adalah mengerjakan larangan Allah. Kemaksiatan Nabi Adam, Allah melarang Adam dan istrinya memakan sebuah pohon yang ada di surga, tapi Adam kemudian memakannya. Dengan begitu Nabi Adam telah mengerjakan larangan Allah. Nah, seperti itulah dosa dan kesalahan terbagi menjadi dua, yaitu meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Nah, Imam Al-Ghazali lain lagi mengungkapkan, dosa itu apa? Dosa itu adalah setiap perkara yang menyalahi perintah Allah, meninggalkan sesuatu yang perintahnya, atau mengerjakan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Nah, dosa-dosa yang menyalahi perintah Allah itu misalnya meninggalkan sholat 5 waktu, tidak membayar zakat, itu juga adalah dosa. Tidak puasa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Dosa melakukan larangan Allah itu apa? Misalnya berzina, mencuri, memabuk, dan lain-lain sebagainya. Nah, pesan penting Rasulullah. Sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan perbuatan dosa, nah ini yang tanpa kita sadari, maka hatinya ternoda oleh titik-titik hitam.
apabila ia mau bertaubat dan bertekad akan tidak akan berbuat dosa lagi, kemudian memohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan kembali bersih. Nah, tapi jika dosanya bertambah terus, bertambah pula yang dilakukannya, dosa-dosa tersebut, akan bertambah pula titik-titik hitam tersebut menutupi hatinya. Oleh karena itulah dikatakan Allah dalam Al-Quran, bahwa semua yang telah mereka lakukan akan menutup hati mereka. Maka ketika kita melihat, ada orang yang tahu tentang agama, kemudian dia melakukan perbuatan dosa. Tapi kok Allah tidak membuat dia sadar gitu. Dia biarkan Allah tersesat terus. Kok kita melihat nggak berubah-berubah gitu. Sudah tua pun tetap seperti itu. Karena apa? Karena titik-titik hitam tadi sudah menutupi kalbunya. Jadi tidak tembus lagi hidayah ke dalam kalbunya tersebut. Karena dia tidak melakukan taubat dan tidak memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menceritakan satu kasus ya. Ketika seseorang berdosa terus-menerus ya. Kemudian seorang pensiunan ini ceritanya di dalam satu buku Ibu Zakia Derajat, satu kasus klien yang datang kepada beliau. Lalu ketika pensiun itu, nah tiba-tiba matanya ini nggak bisa melihat. Ya, dia kok merasa tidak tenang hidupnya, gelisah terus gitu. Sudah berobat kemana-mana. Ternyata dokter mata mengatakan nggak apa-apa, nggak ada masalah pada matanya. Nah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya istrinya ini seorang yang soleha. Dia tidak puas dengan apa yang terjadi pada suaminya. Dia bawa kepada Ibu Zakiah Derajat. Ya, lalu oleh Ibu Zakiah dilakukan konseling ya, konseling kesehatan mental pada yang bersangkutan. Nah, terungkaplah di situ gitu. Rupanya selama bapak ini bekerja, ya dia dinas, selama dinas sebelum pensiun, itu si bapak banyak sekali melakukan perbuatan dosa dan maksiat ya, mengambil hak orang lain ya, kemudian bermain dengan wanita yang bukan muhrim ya, dan lain-lain sebagainya. Itu semua yang dilakukan istrinya nggak tahu, karena istrinya ini seorang wanita yang solehah banget dan tidak banyak menuntut ya. Lalu apa yang terjadi oleh Ibu Zakiah? Dikatakan kepada si bapak, Bapak, saya ingin memberikan terapi kepada Bapak. Kalau memang itu semua perjalanan hidup Bapak pada saat Bapak dinas, Bapak pernah bertaubat? Belum, katanya. Dia belum bertaubat. Nah, oleh karena itu, yang pertama Bapak lakukan adalah Bapak memohon ampun kepada Allah. Lakukan sholat sunat taubat, kemudian Bapak mohon ampun kepada Allah, lakukan betul-betul taubat nasuha. Nah, kemudian kepada istri Bapak, Bapak mohon maaf sampai kepada istri Bapak, kesalahan Bapak, mohon maaf kepada istri Bapak. Karena saya lihat istri Bapak begitu mulia hatinya. Nah, sehingga dari dua sisi, hablum minallah, hablum minannas Bapak menjadi lebih baik. Rupanya si Bapak tadi melakukan, dia menangis, kemudian dilakukan sesuai dengan apa yang diinikan oleh Bu Zakiah Derajat, kemudian dia datang kembali. Nah, lalu dituntun lagi oleh Bu Zakiah Derajat bagaimana dia bisa melaksanakan ibadah sholat dengan baik, memahami apa makna dari ayat yang dibaca di dalam sholat, kemudian diajarkan dia ajaran agama dengan baik oleh Bu Zakiah Derajat sampai dia memahami. Tetapi pada akhirnya sebuah mukjizat Allah itu muncul. Dia bisa melihat dengan baik setelah dia betul-betul taubatan nasuha. Nah, ini satu kasus bahwa ketika kita tidak bertaubat, Allah tidak akan tidak memberikan kepada kita menembuskan hidayah ke dalam kalbu kita, karena kalbu kita tadi sudah dipenuhi oleh bintik-bintik hitam. Nah, rasa bersalah dalam perspektif kesehatan mental Islami itu ada rasa bersalah yang benar ya. Itu terjadi karena memang kita insaf, kita melanggar aturan agama, kita melanggar aturan Allah, lalu ada rasa malu, ada rasa penyesalan, ada rasa berdosa yang dalam. Tapi ada rasa bersalah yang tidak benar. Nah, ini Burhani, rasa bersalah tidak benar ini tanpa diketahui sebabnya gitu ya. Nah, jadi kita ada orang yang diliputi gangguan perasaan dan pemikiran yang salah gitu. Kok merasa bersalah terus ya? Padahal dia tidak berbuat salah gitu, tapi merasa bersalah terus. Nah, kalau ini rasa bersalah yang tidak benar. Ini memang terjadi karena apa? Karena kepribadian yang lemah akibat salah didik, kegagalan yang terus-menerus, kemudian perlakuan orang tua atau lingkungan yang buruk kepadanya. Nah, salah seorang pakar ya, ahli psikologi itu menyatakan bahwa rasa berdosa dan bersalah ini adalah menjadi penyebab dari gangguan dan penyakit kejiwaan. Nah,
Dalam Al-Quran itu diistilahkan beberapa istilah ya tentang dosa ini. Ada al-khati'at, ada al-zam, ada al-sayyi'at, ada al-izim, ada al-fusuk, ya, ada al-isya, ada al-fasad. Nah, ini semua yang menyatakan apa yang dimaksud dengan dosa itu. Lalu bagaimana penyelesaian dosa? Jika dosa kita menyangkut hablum minallah, penyelesaiannya adalah taubat. Kata Rasulullah, obat dari dosa itu adalah taubat. Apabila dosa itu berhubungan dengan sama manusia, rusaknya hablum minan nas, maka penyelesaiannya adalah dengan saling bermaafan. Mari kita lihat arti dari taubat itu apa. Taubat itu adalah kembali dari berbuat dosa dan maksiat. Kemudian kita kembali dari berbuat dosa dan maksiat itu kepada berbuat baik dan ketaatan. Taubat secara terminologi adalah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena kita menyesal dan dengan niat tidak akan mengulanginya lagi. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, seluruh anak Adam itu berdosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah yang bertaubat. Jadi jangan pernah kita merasa selama ini aku nggak pernah kok berdosa. Nah, semua kita ini melakukan dosa baik kecil maupun besar. Nah, tetapi seperti tadi, tidak semua kita juga menyadari bahwa kita berdosa dan kita bertaubat. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kembalilah kamu pada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Nah, jadi kita diberi ruang untuk memohon ampun. Nah, sesegera mungkin. Jangan sampai pada saat ajal menjelang, ya, kemudian kita baru bertaubat. Nah, atau pada saat kita sudah di dalam perhitungan Allah. Taubat menurut ilmu Qudamah juga saya paparkan di sini nanti, PowerPoint saya bisa dibagi. Kemudian menurut Abdul Mujib ya, juga sudah tadi saya jelas tentang taubat. Nah, perintah bertaubat ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Tadi juga saya sampaikan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ketika kita bertaubat, itu berarti kita membersihkan hati kita. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Nah, inilah yang disebut dengan taubat nasuha itu. Di dalam ayat disebutkan dengan taubat dan nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas taubat nasuha. Nah, ini tentang taubat nasuha. Taubat nasuha itu adalah taubat yang benar dan konsisten, yang akan menghapus semua dosa dan kesalahan yang telah lalu, dan akan menyatukan, mengumpulkan orang-orang bertaubat, juga menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Nah, apa perbedaan taubat dengan istighfar? Istighfar kita hanya mengucapkan, memohon ampun, ya, setiap saat kita istighfar. Tapi berbeda dengan taubat, karena ada unsur-unsur yang harus kita penuhi. Nanti akan kita jabarkan lagi. Istighfar itu ada dua keadaan. Satu, kita istighfar untuk diri kita, ya karena kita melakukan kesalahan. Lalu kita memohon ampunkan orang lain. Nah, itulah doa kita mohonkan ampun kedua orang tua kita mohonkan ampun kepada mungkin keluarga kita sudah meninggal, kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu bentuk istighfar. Lalu kata Rasulullah, tidak ada yang disebut dosa besar jika diakhiri dengan istighfar, bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Dan tidak disebut dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Ini dosa kecil ini kalau terus-menerus, dia akan menjadi sebuah dosa besar. Gitu ya, ketika kita tidak mohon ampun kepada Allah. Bagaimana ketika kita sabar? Nah, sabar ini juga ternyata bisa menghapus dosa-dosa kita. Gitu ya. Ketika kita bersabar terhadap ujian, ketika kita bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, gitu, banyak sekali ujian-ujian yang menimpa kita, ya. Nah, pada saat itu sesungguhnya menghapus dosa-dosa kita. Jadi ketika kemarin seorang ibu menangis kepada saya, aduh Bu Ulfa, gimana saya ini kok hati saya merasa teriri, sikap suami saya benar-benar buruk kepada saya, gitu ya. Saya katakan, nah, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, ya Allah, pertama ada transfer pahala kepada kita dengan perlakuan suami kepada kita. Ada transfer pahala kita di akhirat kelak. Kedua, nah itu tadi, kita bersabar. Karena sabar itu juga menghapus dosa-dosa kita. Nah, Allah menugaskan para malaikat muqarrabin untuk orang-orang yang bertaubat.
Nah, ini hebatnya Bapak dan Ibu, mungkin belum semua kita ini pernah membaca surat Al-Ghafir ayat 7-9 ini. Nah, jadi malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Nah, malaikat juga memohon ampunkan untuk kita, orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau. Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adnan yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang saleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan peliharalah mereka dan dari balasan kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya. Itulah kemenangan yang besar. Bayangkan hebatnya orang yang bertaubat. Malaikat pun ikut yang mendoakannya. Nah, peringatan Allah bagi yang tidak bertaubat. Siapa yang tidak bertaubat, itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, itu saya katakan tadi, taubat, orang yang tidak segera bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan dijanjikan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatang mereka di neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dan neraka dalam keadaan berlutut. Nauzubillah min zalik. Nah, Bapak dan Ibu, dalam surat An-Nisa ayat 17 dan 18 dikatakan, bagaimana ketika seseorang bertaubat saat ajal menjelang. Nah, ini mungkin patut menjadi catatan bagi kita. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanyalah pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang telah melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada mereka, di antara mereka barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang seperti itu telah kami sediakan azab yang pedih. Nah, jangan ditunggu saat ajal mau menjelang, baru kita bertaubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah jelaskan taubat nasuha itu seperti apa. Apa unsur-unsur yang perlu dilakukan dalam taubat nasuha itu kalau kita kumpulkan dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Satu, dilakukan dengan ikhlas. Jadi bukan karena terpaksa. Kita betul-betul ikhlas karena Allah dengan penuh kesadaran. Kita menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah kita lakukan. Jadi yang kedua itu kita betul-betul menyesal, bahkan benci kita dengan apa yang sudah kita lakukan itu. Kemudian kita berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan. Yang keempat, kita berdekat untuk tidak akan melakukan dosa tersebut lagi. Cukup ini yang terakhir. Jadi tidak tobat sama lado ini Mbak Rani ya. Nah Bu Rani, yang sudah hari ini kita mengatakan berhenti, besok ulang lagi. Gitu. Nah ini mempermainkan Allah kita. Jadi betul-betul kita stop sampai di situ ya, apa yang sudah kita lakukan itu. Kemudian taubat dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Nah, seperti tadi, saat ajal menjelang baru kita taubat. Kemudian kita memperbaiki ibadah dan amal soleh kita. Nah, ini unsur-unsur taubat yang harus kita penuhi. Apa hubungannya taubat ini dengan kesehatan mental? Taubat jelas memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan mental. Karena apa? Taubat itu memegang peranan penting dalam proses penyembuhan dan mengembalikan kembali potensi fitrah yang dimiliki seseorang. Contoh kisah Adam dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Kisah Adam yang terlanjur berbuat dosa, kemudian ia bertaubat. Setelah Allah menerima taubatnya, hati Adam menjadi tenang. Nah, hati Adam menjadi tenang. Ada kaitannya dengan kesehatan mental, taubat seseorang. Nah, tadi sudah saya sampaikan bagaimana seorang kisah pensiunan yang bertaubat tadi, yang tidak bertaubat, kemudian dia bertaubat, hatinya menjadi lebih tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat hal yang kedua. Apa hal yang kedua yang kemudian menenteramkan batin seseorang? Nah, itulah dia kita saling bermaafan satu sama lain. Ya, kita saling bermaafan satu sama lain. Ada yang terlupa saya tadi menjelaskan tentang taubat. Saya ingin mengisahkan tentang sebuah kisah di dalam satu hadis ya. Ketika seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, ketika dia membunuh begitu banyak orang,
lalu dia bertemu dengan seorang pendeta, lalu dia katakan, saya ingin taubat katanya. Ketika saya ingin bertaubat, saya tahu kesalahan saya banyak. Apakah Tuhan itu masih terima taubat saya? Lalu si pendeta mengatakan, oh kamu, karena pendeta udah kenal siapa dia, kamu ini nggak bakalan bisa diterima taubat kamu, karena kamu sudah benar-benar luar biasa jahat kamu. Oke, kalau gitu, dia bunuh lagi pendeta tadi. Nah, lalu dia terus berjalan, gitu. Ketemu dengan salah seorang orang soleh lagi. Lalu dia tanya, bagaimana ini? Saya ini sudah banyak sekali membunuh orang. Nah, sekarang saya ingin bertaubat. Nah, bagaimana kira-kira saya betul-betul sadar saya ingin bertaubat? Tolong dong katanya. Nah, bagaimana caranya ini? Apakah Allah bisa terima taubat saya? Si orang saleh mengatakan, oh Allah akan menerima taubat kamu jika kamu benar-benar bertaubat. Tapi dengan catatan, kamu pindah dari lingkungan kamu yang buruk, carilah lingkungan yang baik. Kamu cari ke sana, kamu hidup di sana. Nah, dengan lingkungan orang-orang yang baik, ada satu kota. Di kota itu orang-orang di sana lingkungannya baik semua. Kamu pergilah ke sana. Akhirnya si laki-laki yang berbuat jahat tadi pergi dia. Oh kalau begitu saya masih ada kesempatan bertobat. Oke, saya akan cari kota itu. Saya akan menuju kota itu. Lalu dia berlari. Di tengah perjalanan dia meninggal. Nah, ketika dia meninggal itu ada perdebatan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Nah, apa kata malaikat azab? Ini orang ini nggak bisa lagi ini kata dia harus diazab, dia harus dihukum ini katakan dengan diberi azab yang pedih. Kata malaikat rahmat, tapi dia sudah bertaubat loh. Dia sudah bertaubat. Nah, lalu akhirnya cepat, mari kita ukur berapa jaraknya tadi. Jarak dari dia tadi bertemu dengan orang saleh, kemudian dia menuju ke tempat kota tadi, ternyata lebih dekat jaraknya ke tempat kota yang dia tuju, kota yang tadi lingkungannya baik. Nah, kata malaikat saleh, kalau malaikat rahmat, kalau begitu ini kita masukkan ini ke dalam surga ini. Nah, itulah kisah tentang hebatnya ya seseorang bertaubat. Jadi benar-benar ketika seorang bertobat itu dihapuskan semua hal-hal dosa-dosa yang telah lalu oleh Allah. Nah, mari kita masuk kepada saling bermaafan. Yang kedua itu saling bermaafan ini yang kemudian membangun kesehatan mental kita. Apakah itu pemberian maaf dan permintaan maaf? Ada dua dalam Islam al-afwu itu ya. Satu pemberian maaf, kedua adalah permintaan maaf. Bagaimana pemberian maaf dalam Al-Quran itu? Mari kita lihat. Salah satu artinya adalah kemurahan hati dalam mengganti kesusahan orang lain. Iya, jadi orang yang tidak diberi maaf itu, dia juga gelisah itu. Dia mengalami banyak hal. Ketika kita memberi maaf, berarti kita mengganti kesusahannya. Kedua, membatalkan diri melakukan pembalasan terhadap orang lain. Dalam Al-Quran ada memang dalil mengatakan silakan beri pembalasan yang setimpal kalau kamu disakiti. Tapi kata Allah, lebih baik memberi maaf. Nah, kemudian mengampuni kesalahan orang lain yang berbuat jahat kepada dirinya. Jadi ada 3 arti dari pemberian maaf itu. Nah, praktek pemberian maaf kita ketika seseorang menjadi korban menghapuskan kesalahan orang lain yang berbuat jahat, nah dia tidak mengambil haknya untuk melakukan pembalasan dendam, meski itu bisa dia lakukan. Nah, itu yang terjadi dalam praktek pemberian maaf seorang mukmin. Apa keutamaan pemberian maaf itu? Salah satu hal penting dalamnya adalah menjaga hablum minan nas, ya, menjaga hablum minan nas. Jadi kita dalam satu hadis dikatakan Allah tidak akan memperhitungkan amalan seorang hamba sebelum urusannya dengan sesama manusia selesai. Jadi kalau rusak hablum minan nas kita, ya perhitungan kita di hadapan Allah juga akan bermasalah. Kemudian yang kedua, perintah dalam menjaga pergaulan yang harmonis dengan sama manusia. Karena kesalehan itu nggak hanya kesalehan pribadi, tapi juga kesalehan sosial. Pemberian maaf itu harus dengan cara yang baik. Kemudian mudah memaafkan adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Jadi kalau kita menyebut diri kita orang bertakwa, tapi belum bisa memberi maaf, berarti kita belum termasuk orang yang bertakwa. Hadiah bagi orang pemaaf itu apa? Allah Maha Pemaaf, mencintai orang suka memberi maaf. Orang pemaaf akan masuk surga tanpa perhitungan. Siapa yang sanggup menahan amarahnya, padahal ia kuasa untuk melepaskannya, maka Allah memenuhi hatinya dengan keimanan dan ketakwaan. Keamanan dan ketakwaan. Nah, Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis tentang pentingnya memaafkan, ya, dalam surat Asy-Syura ayat 40 ini. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Kemudian dalam satu hadis dikatakan pula, ya, Rasulullah bersabda, wahai Uqbah, bagaimana jika aku beritahu kepadamu tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama? Hendaklah engkau menyambung hubungan persaudaraan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Hendaklah engkau memberikan orang yang tidak mau memberimu, dan maafkanlah orang yang telah menzalimi.
ketika Matsah yang dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar menyebarkan gosip yang menyangkut kehormatan putrinya Aisyah, yang juga istri Nabi. Abu Bakar bersumpah tidak akan membiayainya lagi. Tapi Allah melarangnya sambil menganjurkan untuk memberi maaf dan berlapang dada. Lihat dalam surat An-Nur ayat 22. Ada asbabun nuzulnya itu. Kemudian tidak halal bagi seorang muslim yang tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan antara kedua saudara kalian. Nah, apa dampak tidak mau memberi maaf terhadap kesehatan mental kita? Dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, ada saja perbuatan-perbuatan orang lain yang tidak berkenan bahkan menyakitkan hati kita. Bila kita menyimpannya dalam hati, nah itu rasa sakit itu akan menimbulkan dampak terhadap fisik dan psikologis. Sakit hati membahayakan kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Penyebab penyakit kanker, tekanan darah tinggi, tukak lambung, flu, sakit kepala, dan sakit telinga. Itu hasil penelitian di bidang kesehatan. Sakit hati juga menjadikan hati manusia dipenuhi marah, dendam, dan benci kepada orang lain yang dipersepsi merugikannya. Ia menjadi sumber stres dan depresi manusia. Hati yang dipenuhi energi negatif akan mengarahkan individu untuk berkata-kata destruktif, baik dalam bentuk hujatan atau lebih jauh lagi kekerasan. Saya ingin cerita tentang kasus seorang ibu yang tidak mau memaafkan anak. Suatu hari, seorang anak datang kepada saya yang mau berangkat menunaikan ibadah haji. Kemudian anak ini minta tolong kepada saya bagaimana bisa membuat ibunya bisa memaafkannya. Karena sudah 10 tahun, anak dengan sang ibu itu tidak berteguran. Anak dengan sang ibu bermusuhan. Nah, lalu saya menyanggupi, saya datang kepada ibu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba bayangkan, waktu pertama datang, saya bersilaturahmi di awalnya, saya sampaikan kepada ibu bercerita ya tentang keluarga, kemudian beliau cerita tentang keluarga beliau gitu. Tapi saat beliau bercerita, beliau nggak sebut nama satu anak beliau tersebut. Nah, padahal itu anak yang tertua lagi. Saya pancing gitu. Saya katakan, ibu kalau nggak salah, itu si Anu, itu anak ibu kan? Saya bilang. Dia jawab apa? Jangan sebut-sebut nama itu, Bu Ulfa. Saya mau benamkan namanya ke tanah. Saya benci dengar nama itu. Saya menganggap nggak pernah lagi punya anak yang namanya itu. Saya benci sekali dengan dia. Nah, lalu saya tanya bagaimana keadaan ibu hari ini, kesehatan ibu. Dia bilang, saya berobat terus nih ke spesialis penyakit dalam. Kepala saya sakit, sering pusing, tekanan darah saya tinggi, ini jantung saya berdenyut kencang terus katanya. Katanya jantung saya juga kena ini, tensi saya tinggi. Nah, kepala saya sakit, kepala saya pusing katanya. Tidur pun susah saya malam hari. Oh, begitu ya, Bu. Lalu apa kata dokter penyakit dalam kepada ibu? Ya katanya saya ini pasti punya problem, saya ini pasti depresi, saya ini pasti stres ini. Nah, saya katakan, ibu bisa nggak ibu merasakan kalau stres ibu karena ibu punya masalah dengan anak? Iya, saya tahu katanya. Tapi saya nggak bisa maafkan dia. Katanya. Saya nggak mau maafkan dia, saya nggak mau bertemu dia. Katanya. Wah, berat sekali. Jadi saya mendatangi si ibu sampai 3 bulan lamanya, berulang kali itu saya datangi sampai saya sentuh dan terakhir saya memang membuatkan surat itu yang isinya menyentuh kepada ibu, tetapi seolah surat itu dari si anak gitu ya. Nah, lalu saya bilang, anak ini simpan surat ini kepada anak beliau, ini surat ini terakhir akan kita berikan kepada ibu. Nah, saya berdoa juga dalam sholat saya supaya ibu ini mendapat hidayah, karena seluruh ilmu sudah saya cobakan ya, saya sampaikan di situ dalam terapi konseling, tapi beliau tidak tersentuh. Terakhir, nah itulah terakhir saya katakan, ibu, ini surat dari anak ibu, tolong ibu baca ini, tapi setelah ibu selama 7 malam sholat tahajud ya Bu. Nah, ibu mohon kepada Allah banyak-banyak istighfar, ibu sholat sunat taubat, ibu mohon ampun atas dosa-dosa ibu kepada Allah, kemudian ibu sholat duha, pagi itu setelah sholat duha, baru ibu buka surat tersebut. Akhirnya dia lakukan. Pada saat dia lakukan itu, pada saat hari yang saya tentukan saya datang, lalu saya katakan, gimana ibu? Ibu sudah bisa memaafkan? Dia nangis. Alhamdulillah saya sudah bisa memaafkan anak saya. Oke, saya pertemukan ibu dengan anak ibu. Ya, saya pertemukan ibu dan anak. Masya Allah, subhanallah. Pada saat itu mereka berangkulan, menangis jadi-jadinya berdua berpelukan gitu. Raungnya luar biasa ya, sangat-sangat menyentuh gitu. Saya pun jadi menangis melihatnya. Nah, setelah pasca tadi si ibu memaafkan anak tadi minta maaf, keduanya ternyata nggak pernah lagi berurusan dengan dokter penyakit dalam gitu ya.
Nah, itu perkembangan berikutnya, kedua-duanya. Padahal sebelumnya kedua-duanya mengalami persoalan yang itu tadi, sakit kepala, ya tensi tinggi, jantung berdebar-debar, ya macam-macam yang terasa gitu. Tapi setelah pasca itu ternyata mereka tidak ada masalah keduanya. Nah, ini satu bukti bahwa ternyata saling bermaafan ini memang ada dampak terhadap kesehatan mental seseorang. Ibu-ibu yang bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi pasca kesehatan pemberian maaf itu memang jiwa lebih tenang, emosi lebih terjaga, dan kita mulai bisa dapat meminimalisir terjadinya konflik dengan orang lain. Karena itu sebuah pembelajaran dalam hidup kita. Orang yang tidak bisa memberi maaf biasanya disebabkan oleh marah dan dendam yang tidak dikendalikan oleh agama. Jadi kita boleh marah, tapi dikendalikan oleh agama. Marah dan dendam adalah dua hal yang membuat jiwa manusia terganggu dan berdampak pada fisik. Nah, Allah menciptakan jasmani dan rohani itu merupakan satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila fisik terganggu, maka jiwa akan terganggu pula. Demikian sebaliknya. Nah, hasil penelitian membuktikan bahwa marah, dendam, ketakutan, gundah, mudah berpikir positif, mudah emosi, mudah tersinggung, ada kaitannya dengan dengan kondisi kejiwaan manusia. Marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem tubuh kita mengalami depresi 6 jam. Dendam dan menyimpan kepahitan membuat imun tubuh kita menjadi mati. Bayangkan kalau kita dendam tidak bisa memaafkan setahun, 2 tahun, 3 tahun ya untuk seseorang. Bayangkan rusaknya itu sistem di dalam tubuh kita. Dan apa akibatnya imun tubuh kita yang mati tadi? Kita akan mudah terkena berbagai penyakit. Itulah dia stres, hipertensi, kolesterol, serangan jantung, mah, rematik, artristik, dan stroke atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini akibat kita tadi imun tubuh kita menjadi mati. Apalagi di masa pandemi COVID ini. Banyak-banyaklah kita memberi maaf pada orang lain gitu, agar imun tubuh kita kuat. Banyak-banyaklah kita meminta maaf pada orang lain gitu, agar imun tubuh kita menjadi kuat. Sebab ini dampaknya kalau imun tubuh kita menjadi mati. Nah, keutamaan memaafkan ini dicintai Allah. Ada pedagang yang biasa memberi kredit kepada orang lain. Jika dia menemukan salah satu pelanggannya berada dalam sarana yang diluruskan, dia akan berkata kepada asistennya, ya maafkan, apabila tadi pelanggannya tadi tidak mampu bayar hutang, itu maksudnya dia akan berkata, maafkan mereka, maafkan hasil hutang mereka. Mungkin Allah akan mengampuni kami, Allah mengampuni dia. Nah, itu hadis Bukhari Muslim. Jadi dengan memberi maaf seperti tadi, Allah juga ikut mengampuni dia, mengampuni dosa dan kesalahannya. Mendapatkan pengampunan Allah, jiwa menjadi tenang, ditinggikan derajatnya oleh Allah, mengharap dari Allah, menambah kemuliaannya di hadapan Allah. Nah, permintaan maaf, orang bersalah meminta kemurahan hati orang menjadi korban kejahatannya dalam mendapatkan maaf atas kesalahannya. Nah, praktek permintaan maaf itu ada yang cukup dengan lisan saja, ada yang mengiringinya dengan bersikap lebih baik kepada orang tersebut. Sudah dia meminta maaf pada orang tersebut, dia bersikap lebih baik lagi kepadanya. Nah, pentingnya meminta maaf dalam Islam dijelaskan dalam satu hadis. Abu Hurairah berkata, siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau sesuatu yang lain, hendaklah ia minta dihalalkan darinya hari ini, sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi di hari kiamat. Kelak jika dia memiliki amal saleh, akan diambil darinya seukuran kezalimannya. Dan jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi, akan diambil dari keburukan saudaranya yang dizaliminya, kemudian dibebankan kepadanya. Nah, inilah orang-orang yang bangkrut di akhirat. Orang-orang yang membiarkan dirinya menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, tapi dia tidak meminta maaf. Maka di akhirat kelak, dia punya amal ibadah, puasa, sholat, dan sebagainya, ditransfer oleh Allah kepada orang yang dizaliminya. Nah, ruginya tidak meminta maaf, orang-orang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam dan siam sunnah, tapi tetangganya tersiksa karena lisannya. Maka Rasulullah menjawab, dia tidak memiliki kebaikan sama sekali, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu satu contoh apa ruginya kita tidak meminta maaf. Satu hal positif yang semestinya dilakukan untuk menghapus perbuatan adalah meminta maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara minta maaf yang baik? Satu, akui bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kedua, jangan cari-cari alasan. Saya melakukan ini karena saya melakukan sesuatu karena perbuatan kamu yang begini-begini segala macam. Jangan cari alasan. Nah, kita ingin membuka hati seseorang. Oke, kita tidak cari alasan. Saya minta maaf pure, saya minta maaf. Saya merasa telah menyakiti kamu. Nah, jangan menyalahkan orang lain. Nah, saya melakukan ini karena salah kamu juga. Nah, tidak begitu.
Ya, kemudian ucapkan permintaan maaf itu. Nah, kemudian berubah menjadi lebih baik. Bersiap untuk meminta maaf berulang kali. Kalau dia belum memaafkan, ya kita harus berulang kali. Ya harus gigih menyampaikan minta maaf itu kepada bersangkutan. Jangan anggap meminta maaf itu sebagai sebuah kompetisi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada satu peristiwa mungkin dalam hidup kita, ketika permintaan maaf itu tidak lagi diterima. Ya, gimana nih Bu? Saya udah minta maaf berkali-kali, tapi dia tidak mau memaafkan saya. Apa yang saya harus lakukan sebagai seorang muslim dan muslimah? Nah, tugas kita ketika kita bersalah, kita akui kesalahan kita minta maaf. Jika orang tersebut tidak memaafkan, selesai tugas kita. Yang penting cara minta maafnya itu baik sesuai dengan apa yang tadi saya tunjukkan, kemudian tunjukkan penyesalan dan perbaiki sikap. Quraisy Shihab menjelaskan ya di dalam satu tulisan beliau bahwa ada doa yang dibaca Nabi Muhammad kalau menghadapi situasi di atas. Rasulullah SAW mengajarkan, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dosa kepadamu dan dosa yang kulakukan kepada makhlukmu. Aku bermohon ya Allah, agar engkau mengampuni dosa yang kulakukan padamu serta mengambil alih dan menanggung dosa yang kulakukan kepada makhlukmu. Dalam doa Nabi tersebut tersirat bahwa diharapkan dosa-dosa yang dilakukan terhadap orang lain yang telah dimohonkan maaf pada bersangkutan akan diambil alih oleh Allah walaupun yang bersangkutan tidak memaafkannya. Pengambil alihan tersebut antara lain dengan jalan Allah. Nah ini dia. Jadi masih ada peluang Bu Rani. Kalau dia tidak memaafkan kita, masih ada peluang dengan seperti itu. Nah, apa urgensi meminta maaf itu? Permintaan maaf itu menunjukkan bahwa kita empati terhadap perasaan orang lain. Ya, kalau kita tidak minta maaf berarti tidak ada rasa cinta kita terhadap sesama. Kita merasa empati bahwa dia terluka dengan apa yang telah kita lakukan. Kedua, permintaan maaf itu menunjukkan bahwa kita tidak termasuk orang yang sombong. Nah, biasanya yang tidak mau minta maaf itu merasa diri selalu benar, merasa tidak pernah berbuat salah. Ketiga, dengan minta maaf kepada orang lain, orang yang dilukai tidak lagi merasa bahwa kita adalah sebuah ancaman. Bahkan seringkali permintaan maaf bisa meredakan amarah seseorang. Dengan minta maaf pada seseorang yang kita sakiti atau kita lukai, kita memvalidasi perasaan dan persepsi mereka. Nah, ini pentingnya kita meminta maaf. Apa ruginya tidak minta maaf? Tadi saya katakan, kita nggak punya amal lagi di akhirat kelak. Kalau terlalu banyak kita menyakiti perasaan orang lain, ditransfer oleh Allah kepada bersangkutan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim itu wajib menjaga kehormatan harta darah sesama manusia. Menghina seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Kedua, apa yang dimaksud dengan hartanya? Kita tidak boleh mengambil harta sesama saudara kita dengan cara yang keji, mencuri, merampok, korupsi, atau menipu yang menyebabkan dia tersakiti. Ketiga, darahnya. Kita tidak boleh menyakiti saudari kita sesama muslim secara fisik, baik dengan memukul, memerangi, atau membunuhnya. Kehormatannya itu apa maksudnya? Kita tidak boleh mencari-cari kejelekannya, mencaci, menggunjing, menyebarkan kesalahan, atau menuduhnya dengan tuduhan yang tidak jelas yang akan menjadi fitnah yang dapat menghancurkan kehormatannya dan menyakiti hatinya. Itu yang dimaksud menjaga kehormatan sama muslim. Orang yang tidak mau minta maaf itu orang yang hatinya berpenyakit. Ia tidak bisa merasakan perasaan orang lain disakiti, merasa diri selalu benar, seolah tidak pernah berbuat salah. Dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah bahwa Al-Quran itu menyatakan betapa pentingnya menjaga hati. Ya, ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Segumpal daging itu adalah hati. Jika hati itu buruk akan buruk semuanya. Jika hati itu baik akan baik semuanya. Maka jika kita mempunyai hati yang baik, kita jaga hati kita, ya kita jaga kesucian hati kita dekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ini akan membuat kita terhindar dari kegelisahan batin. Bertaubat dan saling memaafkan akan meningkatkan motivasi seseorang, motivasi beragama seseorang. Nah, ini mungkin yang belum kita banyak membaca ya. Motivasi beragama yang tinggi itu ada hubungannya dengan pengalaman beragama dan tingkah laku beragama manusia. Motivasi beragama dan tingkah laku beragama dalam hubungannya dengan pengembangan pengalaman dan komitmen beragama manusia. Jadi ada kaitan motivasi seseorang beragama dengan tingkah lakunya beragama, kemudian pengalaman apa yang dia perdapat dari tingkah laku beragamanya tersebut. Dalam konteks psikologi agama, motivasi beragama itu ada dua. Satu, motivasi yang tinggi, kedua, motivasi yang rendah. Motivasi yang rendah itu apa? Seseorang melaksanakan ibadah itu karena ria, ya, karena ingin pujian orang, atau karena ingin mematuhi perintah orang tua, atau karena ingin menjaga prestise,
Seseorang yang mungkin selama ini nggak sholat, tapi di kantor itu atasannya sholat, dia ikut pula sholat. Nah, itu misalnya. Motivasi karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Ya, motivasi karena ingin melepaskan diri dari kewajiban. Ya sekedar sholat sebagai beban. Asal saya tidak punya beban sejalah gitu. Yang penting saya tidak punya beban lagi. Kalau saya udah sholat, udah selesai. Nah, ada motivasi beragama yang tinggi. Nah, motivasi beragama yang tinggi ini apa? Karena kita ingin masuk surga. Kita takut masuk neraka. Kita ingin masuk surga. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kita ingin mengharapkan ridhonya. Kita ingin mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Makanya lebih tinggi lagi dari itu motivasi seorang sufi. Apa itu? Ingin menjadi kekasih Allah. Dia sholat itu sholat yang ingin menjadi kekasih Allah. Ya, ingin menjadi kekasih Allah. Nah, berbeda dengan seseorang yang sholat hanya ingin takut masuk surga, takut masuk neraka, dan ingin masuk surga. Nah, contoh misalnya ini Bu Rani, ketika kita sholat itu hanya ingin melepaskan sebuah kewajiban. Oke, kita sholat 5 waktu. Kita selesaikan sholat 5 waktu, subuh sampai dengan isya selesai. Itu akan berbeda. Sholat kita itu bisa kita lakukan sholat sesuai rukun dan syaratnya. Nah, kemudian ayat-ayatnya dibaca, tapi kita nggak memahami arti dari ayat yang dibaca, kita tidak khusyuk, kita tidak tumakninah di dalam sholat itu, ya. Tidak ada hasilnya sholat itu terhadap diri kita. Jadi sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar itu nggak terjadi. Tetapi ketika kita sholat tadi dengan motivasi seperti motivasi sufi tadi, ingin menjadi kekasih yang dicintai Allah. Contoh nih Bu Rani, kita punya kekasih ulang tahun, kita ingin memberikan hadiah terbaik untuk dia. Nah itu pasti kita persembahkan hadiah itu yang paling baik. Maka pada saat sholat, ketika kita sholat, ketika motivasi kita tinggi tadi untuk sholat itu menjadi kekasih yang dicintai Allah, kita pasti berusaha sholat itu dengan sebaik mungkin ya. Jadi sholat subuh itu nggak mungkin dalam waktu 1 menit, 2 menit lagi gitu. Kenapa? Kita merasa kenikmatan bermunajat dengan Allah, dengan seorang kekasih itu yang kita cintai itu. Terasa itu. Jadi ada pengalaman-pengalaman batin yang berbeda dengan motivasi yang rendah. Ada pula di situ tingkah laku keberagamaan yang juga berbeda gitu. Pasti kualitas sholat itu kita jaga, bagaimana cara ruku, sujud yang benar, kita pahami ayat yang dibaca, kita luruskan bacaan kita dengan baik, kita apa yang dibaca dalam sholat, kita hayati dengan baik satu persatu, kita jiwai. Nah, jadi sehabis sholat itu pun kita merasa ada yang kurang kalau doa kita tuh hanya doa yang sebentar kepada Allah. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan motivasi beragama ini sangat menentukan kualitas tingkah laku manusia. Motivasi beragama yang tinggi akan memberikan pengalaman beragama yang dalam dan bermakna. Seperti orang puasa akan berbeda itu. Berpuasa hanya melepaskan sebuah beban saja, kewajiban. Dengan berpuasa tadi dalam rangka apa? Menjadi kekasih Allah. Pasti dia puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana dia berpuasa dalam melakukan segala bentuk yang dilarang oleh Allah. Kemudian bagaimana selama bulan puasa itu dia mengisi hari-hari hanya untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini akan berbeda. Pengalaman juga akan berbeda yang dia rasakan. Apabila motivasi beragama yang dimiliki adalah motivasi yang rendah, akan melahirkan kualitas perilaku yang rendah. Baik dalam konteks hablum minallah dan hablum minannas. Dia hanya akan mendapatkan pengalaman beragama yang dangkal, tidak memberi pengaruh kepada psikologi dan kesehatan mental seseorang. Nah, apabila melakukan ibadah misalnya tadi dengan motivasi yang tinggi akan melahirkan tingkah laku beragama yang berkualitas. Dia merealisasikan sholat itu begitu nikmat, sholat itu sebagai kebutuhan, dia mampu mendirikan sholat di dalam sholat dan di luar sholat, sholat akan mengantarkannya kepada kondisi kesehatan mental yang prima. Nah, oleh karena itu motivasi atau niat itu sangat menentukan kualitas dan pengalaman beragama seseorang. Nah, kita yang hari ini setelah kita bertaubat, setelah kita memberi maaf, setelah kita memohon maaf atas kesalahan kita ya. Nah, dengan niat ikhlas karena Allah, motivasi ini kita pelihara terus. Salah satu indikator orang bertaubat itu motivasinya dalam beribadah itu semakin tinggi, tidak lagi memiliki motivasi yang rendah. Apakah benar-benar sudah kita hayati ini yang kita baca ini bulan dalam sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, seluruh hidup dan matiku hanyalah untuk Allah semata. Pertanyaannya, dari 24 jam satu hari yang kita gunakan, mana ini yang kita membuat komitmen tadi, kita pergunakan untuk mengharapkan ridha Allah semata? Berapa jam yang kita gunakan untuk itu? Nah, ini karena hawa nafsu ya, Ustazah.
Nah, ini yang perlu kita jawab ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, fungsi motivasi beragama itu akan menjadi energi yang menggerakkan manusia dalam melakukan aktivitas, kemudian penentu arah manusia dalam mengarahkan manusia kepada kualitas amal soleh yang dilakukan, pengendali, menyeleksi ikhtiar manusia agar tidak keluar dari ketentuan wahyu. Motivasi beragama akan menentukan kualitas tingkah laku beragama manusia, memberikan pengalaman beragama dan bermakna yang berdampak kepada terwujudnya kesehatan mental yang prima. Nah, inilah beberapa hal yang menyangkut materi kita, Bu Rani, sejauh mana peranan taubat dan maaf itu terhadap kesehatan mental. Jadi rugi sekali ketika kita mengulur-ngulur waktu untuk bertaubat, sementara kegelisahan jiwa kita sesungguhnya ya kita lebih fokus kepada dokter penyakit dalam dengan segala keluhan-keluhan fisik, tapi kita lupa kepada kembali kepada ajaran agama bahwa penyebab kegelisahan kita itu sebenarnya adalah karena perbuatan dosa dan kesalahan kita lakukan, baik dalam konteks hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan saja apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat buat kita yang hadir di sini. Saya mohon maaf dengan segala keterbatasan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, paparannya benar-benar menjawab apa yang terlintas di pikiran saya awal tadi. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, telah kita simak bersama paparan dari narasumber. Kini saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan ibu bapak adik sekalian menulis pertanyaan di kolom chat atau terlebih dahulu raise hand untuk bertanya langsung. Namun Ustazah, Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon perkenannya sebelum sesi tanya jawab, kami akan sampaikan maklumat tentang kegiatan yang diadakan oleh kami, komunitas pejuang subuh Pondok Indah. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, hari Jumat lusa 28 Mei 2021 mulai pukul 5 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bisa ikuti program Gerakan Membaca Al-Quran secara tartil bersama Bapak Kiai Haji Dr. Randus Uci Armisi. Dan informasi yang kedua, di hari Jumat pula, pada malam harinya mulai pukul 20 hingga pukul 21.30, kita bisa ikuti program KKS, Kajian Keluarga Sakinah, bersama narasumber Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsyah, MAG. Kita bisa simak kajian secara umum yang menghadirkan bintang tamu seorang public figure. Selanjutnya, informasi yang ketiga, untuk hari Sabtu 29 Mei 2021, mulai pukul 5.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bisa ikuti kajian Tauhid bersama narasumber Ustadz Muhlisin Aziz MA, yang akan menyampaikan topik mengenai hidup sukses dan berkah dengan rumus Al-Fatihah. Informasi yang keempat, program untuk hari Ahad 30 Mei 2021, mulai pukul 5.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bisa ikuti kajian tafsir yang akan mentadaburi Quran surat yang ketiga, Al-Imran, ayat ke-93 hingga ayat ke-95, bersama narasumber Profesor Dr. Hamdani Anwar, MA. Selanjutnya, dan setelah kajian tafsir di hari Ahad 30 Mei 2021 juga pada pukul 7 hingga pukul 8.30 kita bersama bisa mengikuti rangkaian perjalanan International Tour Online bersama Pak Fadian, dan ini adalah perjalanan yang ke-64. Insya Allah tour online kita akan mengunjungi negara Venezuela. Dan sebagai informasi yang terakhir yang dapat kami sampaikan, yaitu kegiatan sosial bertajuk Peduli Palestina. Alhamdulillah, hingga hari Jumat 21 Mei 2021, kami telah menyampaikan sebagian donasi yang telah terkumpul dari para donatur sebesar 500 juta rupiah melalui beberapa NGO, yaitu Sahabat Al-Aqsa, Spirit of Aqsa, dan Mercy. Bapak Ibu sekalian bisa melihat deretan foto-foto dokumentasi penyerahan donasi di layar saat ini. Dan total donasi Peduli Palestina yang terkumpul sejak tanggal 16 Mei hingga tanggal 24 Mei 2021 adalah sebesar 850.294.871 rupiah.
Bapak Ibu sekalian, kegiatan sosial peduli Palestina ini masih tetap akan berlanjut. Mari kita tetap peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang selama ini telah mengalami serangan brutal dari penjajah Zionis Israel yang berdampak banyak korban manusia, juga kehancuran sarana dan prasarana hidup. Kami membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para donatur yang berkenan menyisihkan sebagian rezeki yang dititipkan Allah untuk berpartisipasi dengan cara transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor account 7220200101 seperti yang tertera di layar ini atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dengan diberi keterangan Palestina. Atau setelah melakukan transfer, silahkan memberikan konfirmasi melalui WA ke nomor 0811 17 30 114. Nomor WA ini mudah sekali untuk mengingatnya. 0811 17 rakaat salat 5 waktu, 30 juz, 114 jumlah surat Al-Quran. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah berkenan berpartisipasi. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas amal kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Baiklah Ustazah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita beralih ke sesi tanya jawab. Jadi ini pertanyaannya adalah yang pertama dari Ibu Renos Maita Firdaus Azwar. Ya. Pertanyaannya adalah, Ustazah izin bertanya bila kita zalim ke orang lain dan ingin meminta maaf pada orang tersebut, tapi orangnya sudah meninggal sebelum kita minta maaf. Bagaimana solusinya? Terima kasih Bu Ustazah. Silakan Ustazah dijawab. Iya, jadi tadi saya sudah sampaikan pada bagian di dalam materi saya tadi bahwa ketika kita minta maaf pada orang tersebut gitu, kemudian orang tersebut tidak memaafkan atau orang tersebut telah meninggal ya, tidak bisa kita temukan lagi gitu. Maka itulah tadi yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Kita memohonkan kepada Allah agar mewakili mengampunkan dosa kita yang telah kita lakukan kepada orang tersebut. Tadi kan saya sampaikan tadi doa yang diajarkan Rasulullah, Bu Rani, nanti boleh di-share ini materi saya kepada beliau. Nah, ya doa tadi bisa beliau ucapkan gitu ya di dalam setelah sholat beliau gitu. Ya. Ya, silakan Ibu Renos Maita Firdaus Azwar, ditulis saja nomor HP-nya nanti saya sampaikan insya Allah. Ya. Nomor HP saya juga bisa diminta nanti kepada Bu Rani atau Pak Asril atau Pak Fadian ya. Admin kita boleh. Boleh saya sebutkan saja nomor HP saya ya. Boleh silakan. Ya, nomor HP saya 0816 110 3814. Jadi silakan di WA saja ke saya. Ya, termasuk yang ingin konsultasi Bu Rani nggak apa-apa gitu. Bisa langsung ke Bu Rani minta nomor HP saya gitu. Ya, boleh. Hubungi saya. Ya, begitu ya Bapak Ibu. 0816 110 3814. Ya, saya terima gosen. Oh, gosen lagi. Oke. Ada satu lagi itu pertanyaan di atas. Ya, ada lagi ini sudah banyak Ustazah yang masuk. Ini pertanyaan yang kedua dari Ibu Asdirwati. Ibu Asdirwati ini ingin menanyakan tentang surat yang keempat, An-Nisa ayat 17. Yang berisi ini ayatnya. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Demikian Ustazah. Jadi untuk orang yang tidak mengerti aja gitu loh. Ya. Jadi, ya. Baik ya, jadi Bu Rani ayat itu dikatakan untuk orang yang tidak mengerti ya, tidak mengerti mereka melakukan kesalahan. Tapi ada orang yang dia mengerti, nah tapi dia lakukan juga kesalahan. Nah itu karena apa? Karena tadi belum sempurna pengertiannya, gitu ya, belum sempurna pengertiannya. Nah, itulah makanya dia salah diberi kesempatan oleh Allah dengan bertaubat gitu. Ketika dia bertaubat, seperti contoh misalnya, dia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, ya.
Tidak mau dia maafkan. Dia perturutkan rasa marah dan sakit hati tadi. Ketika dia perturutkan rasa marah dan sakit hati, itu artinya dia belum mengerti bahwa menyimpan dendam itu berdosa gitu ya. Bahwa ketika dia menyimpan dendam itu akan merusak sistem tadi imun tubuhnya gitu ya. Nah, dia belum mengerti. Nah, oleh Allah diberi celah gitu ya untuk dia bertaubat. Dan Allah itu maha luar biasa. Jadi Bu Rani dapat kita bandingkan diri kita dengan Allah. Coba Allah mengatakan melalui hadisnya dalam satu hadis Rasulullah, Allah membuka pintu taubatnya pada malam hari seluas-luasnya bagi hambanya yang berdosa melakukan perbuatan dosa pada siang hari. Kemudian Allah katakan lagi, Allah membuka pintu taubatnya seluas-luasnya untuk hambanya pada siang hari bagi hambanya yang melakukan dosa pada malam hari. Ya Allah, kok kita ini manusia yang tidak luput dari dosa. Ada satu orang yang melakukan kesalahan politik, oh kita tidak mau memaafkan gitu. Bandingkan kita dengan Allah, kita menjadi malu sekali kepada Allah gitu ya. Allah saja yang setiap kali kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, tetap diberi maaf, beri ampun oleh Allah. Nah, jadi itu yang dimaksud di dalam ayat tadi ya. Oke, Bu Rani. Kita masuk pertanyaan berikut, ini banyak. Ya, luasnya ampunan Allah itu karena kita akan menuju akhirat yang kekal abadi itu ya. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Alis Herawati. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa bila kita sakit berarti Allah menggugurkan dosa kita? Begitu, Ustazah, silakan menjawabnya. Iya, memang ada hadis yang mengatakan seperti itu gitu. Ketika kita sakit, kita melakukan istighfar. Setiap ada rasa sakit yang datang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi makanya ketika orang-orang misalnya hari ini yang kena COVID, kemudian isolasi mandiri. Nah itu Bu Rani, pada saat isolasi mandiri itu sebenarnya sangat-sangat sayang Allah kepadanya gitu. Bayangkan 24 jam dalam isolasi mandiri itu kita berkesempatan untuk melaksanakan taubat, untuk mengucapkan istighfar berapa ribu kali yang kita mau gitu, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Jadi sebenarnya ketika kita bisa menyikapi isolasi mandiri dalam COVID tadi itu sebagai sebuah kasih sayang Allah kepada kita, nah itu yang kemudian menggenjot tubuh kita, imun tubuh kita menjadi kuat gitu, menjadi naik, menjadi sehat gitu ya. Makanya akan berbeda pengalaman orang yang ketika isolasi mandiri dia lebih banyak memperturutkan perasaannya yang merasa sedih, merasa kecewa ya, merasa apa dengan Allah gitu ya, merasa Allah benci kepada dia gitu, merasa dia bernasib malang, itu akan membuang energi tadi yang negatif lagi masuk ke dalam dirinya, membuang waktu untuk itu gitu. Tapi ketika dia istighfar ya 24 jam berapa 15 hari isolasi mandiri, ya Allah dia istighfar terus menerus, dia salat sunat taubat ya, kemudian keluar dia isolasi mandiri, bukan main itu. Bayangkan pengampunan Allah untuk dirinya. Jadi itu benar, itu dalam hadis dikatakan ketika kamu sakit itu akan Allah, kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Iya, itu Bu Rati. Ya, beralih ke ini yang ada resen Ibu Asdirwati. Ibu Asdirwati sudah bertanya di kolom chat, tapi beri kesempatan. Silakan Ibu Asdirwati, dibuka saja mikrofonnya, di unmute dulu, di unmute terlebih dahulu. Silakan dibantu Pak Agung. Ya, saya. Oke, kita berlanjut dulu. Di chat sudah ada. Ya, di chat sudah ada kan ya. Ya. Jadi tadi sudah sakit dari Sri Mulyani lagi ya, Bu Rani. Ini selanjutnya ada dari Ibu Mujiharti. Ya. Ini dia pertanyaannya adalah, jika kita pergi ke dokter untuk konsultasi periksa tentang fisik kita, bagaimana kita akan periksa tentang psikis atau kesolehan kita? Wah, ini nggak nyambung. Ya, silakan Ustazah. Harusnya tanya sama Ustazah ini pada konsultasi. Ya, jadi gini Bu Rani, saya memang saat ini sudah sering ini dokter penyakit dalam, kemudian ada pasien yang berobat kepada beliau, sudah berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, nanti dokter telepon saya, Bu Ulfa, ini saya melihat ini bukan persoalan fisik-fisik ada masalah ini, tapi persoalan psikosomatik, ada masalah kejiwaan ini. Saya mohon bantuan Bu Ulfa, tolong dilakukanlah pendalam terhadap klien saya, pasien saya. Oke, setelah kepada akhirnya kepada saya, kemudian saya gali gitu, apa persoalannya? Nah, rupanya memang
dalam hal ini banyak persoalan-persoalan itu yang termasuk kepada konteks penyakit psikosomatik akibat ada tekanan perasaan, ada persoalan mengganjal di dalam dada yang itu tidak terselesaikan. Nah, biasanya rata-rata yang kepribadian introvert itu kan susah untuk mengungkapkan perasaan kepada orang lain, susah untuk untuk berdiskusi dengan orang lain gitu. Dia lebih banyak memendam, lebih banyak menahan perasaannya gitu ya. Nah, ini yang membahayakan. Setelah kita coba diskusi, terungkap memang itu persoalannya. Kita luruskan. Jadi kita kembali meluruskan bagaimana dia memahami persoalannya. Kita kembalikan kepada ketentuan-ketentuan agama. Apa yang harus dilakukan sesuai ketentuan agama. Nah, itu kemudian yang membuat dia menjadi lega gitu, menjadi tenang gitu. Ketika jiwanya tadi sudah tenang, nah otomatis tadi keluhan-keluhan fisik tadi menjadi tidak dirasakan lagi gitu loh, Bu Rani. Ya, banyak kejadian itu yang memang hari ini begitu yang datang kepada saya gitu. Jadi saya kerjasama dengan teman-teman yang dokter penyakit dalam ya sering seperti itu gitu loh. Ya. Jadi begitu ya yang bertanya Ibu Mujiharti ya. 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 Jadi tanyanya kita sudah membuka Ibu Ustazah ini membuka konsultasi ya, silahkan hubungi admin saja ya. Ustazah, mari kita sapa dulu. Kita sapa dulu, ada Ibu Nana Ustazah dari Bu Nana, senang banget. Bu Nana. Ya, Azana Bu Nana. Iya, Bu Nana. Assalamualaikum Bu Nana. Terima kasih sudah hadir di kajian Ba'da Subuh ini. Iya. Alhamdulillah. Ustazah, kita lanjut lagi ke pertanyaan dalam chatting, ada lagi. Dalam chatting banyak sekali Ustazah. Ya. Begini bunyinya, ada seseorang yang minta maaf, ini dari Ibu Meli, ada seseorang yang minta maaf tapi pada waktu itu belum bisa saya maafkan karena sakit hati yang mendalam. Tapi waktu berjalan, akhirnya saya memaafkan dia tanpa sepengetahuan dia yang meminta maaf. Oh, diam-diam nih, diam-diam memaafkan. Bolehkah seperti itu, memaafkan tanpa sepengetahuan yang meminta maaf? Begitu Ustazah? Baik ya. Nah, jadi Bu Rani, memaafkan itu tidak harus disebutkan ya. Ya, dalam hati kita sudah memberi maaf ya. Boleh dalam hati kita sudah memberi maaf, apalagi kalau disebutkan akan lebih bagus gitu ya. Akan lebih memberikan ketenangan kepada orang yang tadi itu menyakiti kita gitu. Karena dia juga diliputi kegelisahan itu. Ketika kita tidak memberikan maaf kepada dia, dia gelisah, dia tidak akan tenang juga gitu ya, tidak akan tenang gitu. Nah, tapi ketika kita menyampaikan kita sudah memaafkan dia, dia akan tenang, dia akan tenang. Satu contoh Bu Rani ya, ada satu kisah seorang ibu yang itu sudah dalam keadaan, sebenarnya sudah dalam keadaan sakarat gitu, sudah susah sekali keadaannya. Pada saat itu diprediksi ya sebenarnya ini sudah tidak mungkin dia untuk bertahan lagi ini, tapi kok ternyata masih bertahan gitu. Akhirnya keluarga mencoba gitu ya, mencoba mencari-cari siapa yang ada masalah dengan ibu tersebut. Nah, dicoba mencari-cari, diingat-ingat siapa. Akhirnya teringat ada seseorang yang ibu ini pernah ya melakukan sesuatu pada orang tersebut yang menyakiti orang tersebut. Orang tersebut dianggap sangat-sangat terluka dengan apa yang dilakukan si ibu gitu ya. Nah, lalu dicarilah keluarga yang bisa menemui orang tersebut gitu ya. Dicari seseorang itu sampai dapat, lalu dibawa ke tempat si ibu. Bawa ke tempat si ibu, disampaikan oleh orang tersebut, ya, oleh keluarga, tolong beri maaf ibu ini gitu atas apa yang sudah dilakukannya terhadap kamu. Kasihan loh ibu kami seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya orang tadi mengatakan, ya saya sudah memaafkan dan saya ikhlaskan apa yang sudah kamu lakukan. Setelah itu ibu tadi pergi menghadap Allah, ya dengan tenang. Nah, ini satu contoh gitu ya. Jadi dari kasus ini saya melihat begini, ketika kita menyakiti perasaan orang lain, itu memang mempersulit kita juga saat ajal menjelang itu. Jadi makanya kita sebelum kita tidur tuh Bu Rani, kita nggak tahu ajal kita tuh kapan ya. Pada saat sebelum tidur itu kita ya beri maaflah semua orang gitu. Sudah habiskan gitu. Jadi kalau Allah memanggil kita dalam keadaan tidur, ya kita dipanggil dalam keadaan tenang. Maafkanlah semua orang yang sudah menyakiti kita gitu ya. Nah, karena itu salah satu kesehatan mental yang membuat kita juga bisa menghadap Allah dengan tenang. Nah, jadi ketika kita dalam hati udah memaafkan, itu sudah tidak masalah lagi ya. Kita sudah melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah, itu membuat hati kita tenang. Tapi ketika kita ucapkan, kita membantu lagi malah
memberikan apa semacam ini kepada yang bersangkutan ya, ketenangan batin lagi kepada yang bersangkutan yang menyakiti kita, sehingga dengan pemberian maaf kita itu dia menjadi tenang, menjadi damai hatinya. Nah itu urgensinya Bu Rani. Ya, itu ya. Akan ya Menjawab. Ada lagi pertanyaan ini tadi dari Bu Siti Mulyani ya? Ya, ini ada yang DM Ustazah ke Ya. saya. Ya, selanjutnya adalah izin bertanya, saya punya ibu dan ibu mertua yang sifatnya mirip, yaitu pilih kasih terhadap saya anak-anaknya. Ya. Dan kebetulan saya dan istri adalah yang sering tersakiti karena ibu-ibu kami selalu memuji, mengagung-agungkan. Mohon maaf ya Pak Agung. Ya. Memuji, mengagung-agungkan dan sering nggak lanjut ya. Ya itu saja, merasa dipilih kasihi oleh ibu kandung dan ibu mertuanya gitu. Ya. Baik ya Bu Rani, pertanyaan yang bagus ya Bu Rani. Ya. Halo Bu Rani. Ya. Ya, pertanyaan yang bagus ini. Jadi ketika kita dalam hidup ini itu banyak terjadi dalam hidup kita itu sikap mertua ya, sikap orang tua yang pilih kasih terhadap anaknya. Nah, tugas kita sebagai anak adalah beri maaf orang tua kita itu, beri maaf mertua kita itu gitu. Karena itu haknya untuk dimaafkan. Jadi seorang ibu mertua, seorang ibu kandung gitu, betapapun dia melakukan kesalahan kepada kita, dia menyakiti perasaan kita, tugas kita sebagai anak beri maaflah iya. Karena itu hak dia untuk mendapatkan kemaafan kita, betapapun dia melukai perasaan kita. Itu satu dulu. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengimani ketika kita disakiti oleh orang tua mertua. Tugas kita sebagai menantu beri maaflah. Nah, udah selesai tugas kita. Kita nanti menghadap Allah sebagai anak, sebagai menantu sendiri-sendiri. Mertua, dia pula menghadap Allah sebagai mertua. Dia pula sebagai orang tua menghadap Allah. Ketika dia sebagai orang tua, sebagai mertua, dia tidak benar memperlakukan kita, itu bagian pertanggungjawaban beliau pula kepada Allah. Kita nggak bisa pula ikut campur di situ gitu. Nah, tapi tugas kita maafkan dia. Nah, itu yang terpenting. Tugas kita beri maaflah kedua orang tua kita. Beri maaflah kedua mertua kita. Orang tua dan mertua ketika kita menikah menjadi satu tim. Ya, berarti kita sudah punya 4 orang tua pada saat kita menikah. Nggak boleh kita beda-bedakan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, sikap yang terbaik itu kita beri maaf kedua orang tua kita. Kalau kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada orang tua kita tadi, tapi tidak membuat dia terluka pula, tidak membuat itu jadi beban pikiran pula bagi dia, nggak apa-apa sampaikan. Ya, Ibu, saya merasa selama ini kok Ibu pilih kasih kepada saya, kepada kami gitu. Nah, tolonglah Ibu adil bersikap. Nah, sampaikan secara baik-baik, tapi dengan cara yang sangat santun pula begitu ya. Jangan karena beliau pilih kasih lalu kita balas dengan kita tidak berbakti kepada beliau. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena dalam surat Al-Isra itu dikatakan ya, betapapun orang tua itu, bahkan apapun yang diperlakukan orang tua kepada kita gitu ya, kita harus memaafkan. Kecuali jika dia ajak untuk hal-hal yang tidak benar sesuai ajaran agama, kita tidak wajib patuh, tetapi kita tetap harus melakukannya dengan santun. Nah, seperti itu Bu Rani. Ya, jadi ingat birrul walidain, begitu ya Ustaz ya? Iya, iya. Dan keyakinan ilahiyahnya adalah, ingat loh nanti pada saat hari kiamat kita ini sendiri-sendiri kok mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Ya Ustaz ya? Iya, iya. Dan itu udah dapat anaknya lagi. Oke, ya ini banyak banget pertanyaan Ustazah. Saya bacakan langsung saja. Oke, Ustazah, pertanyaan selanjutnya. Ustazah, bagaimana caranya atau trik-trik untuk bisa melupakan kesalahan orang lain, terutama orang yang terdekat, yaitu suami yang telah melakukan sesuatu seperti selingkuh, di mana hal tersebut tidak pernah saya bayangkan karena selama saya bersama beliau selama 29 tahun aman-aman saja, nggak ketahuan aja. Tiba-tiba ada teman SMP menelpon beliau, akhirnya berlanjut ke chat dan bertemu makan bersama tanpa sepengetahuan. Dengan izin saya melihat dari chat melalui WhatsApp di HP suami. Kemudian saya tanya, baru mengakuinya. Nah, bagaimana untuk mereka dan apa nih untuk mereka, bagaimana untuk mereka dan melupakan kejadian yang sangat menyakitkan sehingga secara fisik saya tidak terganggu. Begitu Ustazah.
Jadi begini Bu Rani, dalam soal itu ya, nah ini berbeda sedikit kajian kita dengan taubat dan maaf dan kesehatan mental ini. Ketika suami berselingkuh itu, kita memang ada dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita introspeksi diri. Ya, apa yang salah pada diri kita? Apakah pada saat itu usia suami kita ini memasuki usia puber kedua? Ketika usia puber kedua itu seorang suami betul-betul minta perhatian yang lebih dari istrinya, kemudian minta penampilan istrinya itu tampil seperti pengantin baru dulu ya, cantik, menggoda dan sebagainya untuk dia gitu. Nah, perlakuan juga sikap yang ramah ya, yang santun ya dengan segala macamnya yang menarik bagi suami. Apakah ada masalah dalam soal itu yang kita lakukan? Kalau ada masalah berarti kita mau sabar, kita perbaiki diri kita gitu. Jadi kita tidak perlu merasa takut suami kita akan lari kepada orang lain ketika kita punya iman. Suami kita bukan hak milik tapi pinjaman Allah untuk kita. Tapi kita memanfaatkan pernikahan kita itu untuk kita menjadi istri yang terbaik untuk dia, untuk meraih amal soleh gitu ya. Untuk meraih amal soleh, karena itu pulang amal soleh bagi kita. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk suami kita, kemudian dia beralih hati kepada orang lain, ya berarti Allah sudah ngambil miliknya begitu. Ya. Aja. Iya, tapi peluang amal soleh kita itu tidak akan hilang itu. Kita tidak akan hilang di sisi Allah. Jadi yang pertama introspeksi diri ya. Introspeksi diri ya. Yang kedua, apabila tadi sudah introspeksi diri, kemudian ternyata kita sudah melakukan perubahan diri kita. Lalu suami itu berbalik kepada kita, dia minta maaf atas apa yang dia lakukan pada kita gitu ya. Maka sikap istri yang baik adalah memberi maaf suami kepadanya gitu. Ya, beri maaflah suami yang telah melakukan hal seperti itu. Karena suami juga manusia biasa. Mungkin ada kekhilafan yang terjadi pada saat itu yang dia lakukan. Ya, berilah maaf. Pengalaman saya sebagai konsultan Bu Rani, itu ternyata ketika saya ada pasangan yang berselingkuh, suaminya berselingkuh, lalu saya mencoba memberi tuntunan agar dia melakukan introspeksi diri, suaminya berubah, kemudian setelah berubah itu suami minta maaf, saya katakan terimalah maaf suami ibu, kemudian ibu buat sebuah dinding. Oke, sampai di sini stop, tidak ada lagi apa-apa, kita buka lembaran baru dengan suami. Apa yang terjadi Bu Rani? Dia menyampaikan kepada saya kemudian, Bu Ulfa, saya kaget. Ketika saya lakukan seperti kata Bu Ulfa itu, saya beri maaf, saya buka lembaran baru. Kok suami saya berubah 180 derajat? Sangat-sangat baik pribadinya, perlakuannya kepada saya. Saya jadi kaget dan heran saya. Kok jadi begini gitu suami saya katanya kan. Betul-betul berubah katanya, perlakuannya segala macam. Rupanya dari sisi laki-lakinya, saya coba tanya kepada si Bapak gitu. Bapak melakukan, iya Bu Ulfa, bagi saya sebagai laki-laki terasa ketika istri memaafkan saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka saya akan bertekad akan jadi yang terbaik untuknya. Nah, begitu Bu Rani. Ya, jadi sudah menjawab ya. Refleksi dan usaha dengan maksimal. Bercantik-cantik lagu, rebut lagi suaminya, gitu ya. Ya. Oke, yang berikutnya dari Menteri Keuangan, Ustazah. Ibu Sri Mulyani, ini ada pertanyaannya begini. Ustazah, ada seseorang yang menyakiti hati saya dan saya sudah memaafkannya. Tapi saya tidak mau bertemu dengannya. Bagaimana itu Ustazah? Mohon pencerahannya. Demikian Ustazah. Udah maafin nih, tapi nggak mau ketemu kayak saya. Baik, Bu Rani. Jadi ketika kita tersakiti oleh seseorang, kita nggak mau bertemu dengannya, tapi kita sudah memaafkannya. Tadi saya katakan pemberian maaf itu ikhlas karena Allah. Jelas Allah tahu bahwa butuh sebuah proses untuk mengembalikan hati. Nah, butuh sebuah proses untuk mengembalikan hati. Nah, oleh karena itu tahap pertama kita sudah maaf dalam hati itu sudah bagus, itu sudah terjadi. Alhamdulillah. Tahap keduanya kita perlu menata hati kembali gitu ya. Bahwa kita coba kembali dengan iman menata hati. Bahwa setiap manusia itu nobody perfect, nggak ada yang sempurna. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Saya punya banyak kekurangan dan kelemahan. Dia manusia yang tidak sempurna gitu. Atas dasar apa saya membenci dia? Dia mungkin cuma punya kekurangan yang satu ini, tapi tidak punya kekurangan yang lain. Sementara saya punya banyak kekurangan yang lain, kesalahan yang lain yang saya lakukan. Nah, iman mengajarkan kita mencintai sesama seperti mencintai diri kita sendiri. Kita tidak boleh membenci orang lain. Nah, apalagi seperti tadi, kita bertekad memberi maaf pada dia. Memberi maaf itu apakah dengan nilai 30 di mata Allah setelah kita memberi maaf, atau kita ingin nilai kita memberi maaf itu 90 di mata Allah. Kalau 90 di mata Allah, jelas kita beri maaf,
kita sampaikan dia, kita bertemu dia, kita menjadi lebih baik terhadap dia bersikap. Sehingga itu menghantam jiwanya. Orang yang dulu dia sakiti, ternyata sekarang kok baik amat kepada dia. Itu sebuah proses pendidikan untuk yang bersangkutan yang telah menyakiti kita. Dan pendidikan itu adalah proses pendidikan yang diajarkan oleh Allah. Gitu. Kenapa kita disuruh balaslah orang menyakiti itu dengan perbuatan yang baik kepadanya, yang lebih baik. Kenapa? Karena untuk memberikan pendidikan kepada dia gitu. Nah, itu bukan main menghantam seseorang, Bu Rani. Dia yang menyakiti kita, ternyata kita kok baik amat kepada dia gitu. Ya. Nah, ini akan sangat menyiksa dia. Nah, pada saat itulah dia juga menata dirinya, muhasabah terhadap dirinya, dia juga berubah menjadi lebih baik. Ya. Jadi ayatnya adalah kalau ada orang yang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan, dan ada orang yang berbuat baik, kita balas dengan yang lebih baik, ya Bu. Ya, yang lebih baik, ya. Dan begitulah sifat dari mukmin, ya. Ustazah, ini ada yang direct message ke saya, Bapak Taufik, tapi ini panjang banget. Mohon Pak Taufik, silakan open mic saja. Silakan Pak Taufik. Silakan. Pak Agung, tolong dibantu Pak Taufik untuk membuka mic-nya, mikrofonnya, untuk unmute. Silakan Pak Taufik. Agak susah barangkali ya, nanti kita lanjut saja. Ustazah, banyak banget nih Ustazah. Ya, silakan Bu. Lanjut ya. Oke, ini ada Pak Hendar Asmars atau SA Hendar Asmara ya. Mau tanya, surat apa dan ayat berapa yang bisa dipakai untuk mengingatkan orang yang berhutang tapi tidak mau membayar hutangnya, walau mencicil, padahal dari segi ekonomi dia orang mampu, punya mobil dan rumah bagus. Begitu Ustazah? Ya. Baik, Pak Hendar tadi ya, Bu Rani. Ya, tolong nanti Bu Rani minta nomor telepon Pak Hendar, HP Pak Hendar. Nanti saya berikan beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan hutang tersebut. Saya kirim ke Bu Rani ya. Nanti Bu Rani bisa kirim ke Pak Hendar gitu. Banyak sekali ayatnya Pak. Banyak. Ya, ada ayat hadis juga yang berkenaan. Pak Hendar ini ada di WAG Pejuang Subuh. Jadi bisa langsung ke saya DM ya. Silakan Bu Rani. Ya. Oke, ini ada lagi nih dari ini tentang materi, nanti di-share. Oke, terus ini ada WA Pejuang Subuh, kalau ada bolehkah saya ikut? Boleh. Terus oke, ada tentang ini penjelasan Ustazah dahsyat sekali soal suami selingkuh. Dahsyat bikin adem. Begitu Ustazah. Komennya tuh dari yang istri yang diselingkuhi. Ya. Jadi Bu Rani hari ini banyak sepertinya di chat yang tidak bisa masuk bergabung dengan Zoom gitu. Karena beliau minta di-share materi. Nanti bagaimana mengakomodir ya? Ya, nanti di Pejuang. Nah, ini Pak Hendar Asmar ini, silakan Pak Hendar, sudah raise hand, silakan open mic, di unmute saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya Pak Hendar. Ya, tadi saya udah majukan chatting itu mengenai masalah pertanyaan surat dan ayat apa yang bisa mengingatkan orang yang bertanggung jawab mengenai hutang ya. Nah, pertanyaan saya yang satu lagi adalah ini Ustazah. Saya mempunyai anak bungsu yang susah sekali berkomunikasi dengan kami, dengan ibu bapaknya, karena masalah-masalah yang misalnya dia inginkan kita tidak bisa menuruti gitu ya. Lalu kemudian dia jadi pendiam, mengurung diri di kamar sampai 3 bulan di kamar itu, mengurung diri itu, dan kalau makan turun hanya tengah malam gitu, jadi nggak kelihatan oleh kami. Itu bagaimana caranya yang untuk bisa mendekati dia itu supaya dia bisa sadar gitu bahwa kelakuannya itu sebenarnya sudah menyedihkan kami gitu. Begitu Ustazah. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Ustazah untuk menjawabnya. Ya, jadi Pak Hendar untuk pertanyaan kedua ini, nah saya pernah punya klien Pak Hendar, anak siswi kelas 3 SMA yang kemudian mengurung diri juga di dalam kamar. Nah itu saya diminta oleh kedua orang tuanya untuk menggali. Jadi sementara dia sudah kelas 3 SMA mau ujian. Nah itu saya datang ke rumah itu berkali-kali dengan segala cara. Jadi untuk kasus yang ini Pak Hendar, saya sarankan Pak Hendar pertama mencari seseorang siapa yang kira-kira dekat dengan anak bungsu Pak Hendar tadi. Apakah ada omnya, tantenya, atau siapapun yang bisa mencairkan tadi suasana kediaman beliau itu.
karena ada sesuatu yang terpendam, dia tidak mau berkomunikasi karena stres itu Pak Hendar itu ada tahapan-tahapannya, stres tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 6 gitu ya, tahap 5, tahap 6 gitu. Nah, jangan sampai nanti ke tahap 6 gitu. Kalau sekarang dia masih bisa mau makan sendiri, turun ke bawah untuk makan atau keluar dari kamarnya untuk makan. Nah, tetapi ada situasi yang nanti dia tidak mengenal dirinya sendiri lagi kalau itu tidak dibuka katup beban yang ada di dalam jiwanya itu. Oleh karena itu, tolong Pak Endar nanti cari omnya, tante itu siapa saja, tidak harus kedua orang tua, yang kira-kira dekat dengan dia. Nah, untuk bisa menggali apa yang ada di dalam hatinya, apa tekanan perasaan yang dia hadapi hari ini. Ketika orang itu sudah bisa menggali, nah Pak Endar bisa minta bantu kepada psikolog ya, psikolog untuk bisa menggali lebih dalam ya, bagaimana menyelami perasaannya. Setelah itu Pak Hendar juga bisa meminta bantuan mungkin seorang pakar kesehatan mental yang bisa memasukkan pendekatan agama kepada si anak gitu ya. Karena nggak cukup dengan pendekatan psikologi semata gitu. Harus ada pendekatan agama yang memang lebih bisa menyelesaikan, memberi solusi terhadap tekanan-tekanan perasaan yang dia lakukan. Nah, jadi itu Pak Endar ya. Saya berharap ini jangan dibiarkan Pak Endar. Jadi memang sesegera mungkin Pak Endar cari seseorang yang tadi saya katakan tadi, apakah keluarga atau siapapun yang dekat dengan si anak. Nah, itu minta bantuan untuk menggali. Ini butuh proses panjang Pak Endar. Saya waktu itu menghadapi kasus seorang siswi yang kelas 3 SMA, saya katakan tadi, mengurung diri di kamar. Itu 3 bulan lamanya saya bolak-balik ke rumah itu ya. Sampai akhirnya terungkap, sampai akhirnya perasaannya lebur dan bisa kembali sekolah. Sekarang sudah sarjana akuntansi dia. Selesai juga saya akuntansi di UNAN gitu. Nah, itu satu contoh kasus ya Pak ya. Satu contoh kasus. Oke, mungkin itu berarti. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih. Barangkali kalau boleh yang Ibu sudah alami itu dengan siswi tadi, barangkali bisa juga Ibu barangkali membantunya seperti itu untuk kepada anak saya begitu Bu. Ya, karena saya sudah mencoba seluruh keluarga ya, dari mulai uaknya, pamannya, kakaknya segala macam mencoba mendekatinya tapi tidak berhasil begitu. Ya. Oke, insya Allah Pak Endar, insya Allah kita bisa lanjutkan komunikasi via WA nanti Pak Endar. Ya, nomor WA saya ada pada Bu Rani, Pak Fadian juga, Pak Asril juga punya WA saya. Silakan nanti atau Pak Syahid juga ya. Insya Allah kita lanjutkan dengan WA nanti ya. Apa yang mungkin bisa kita lakukan bantuan untuk anak Bapak. Oke, Pak Endar. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endar sudah saya kirim ke Ustazah, nomor Ustazah sudah saya kirim ke Pak Endar. Bismillah, mudah-mudahan ada solusinya. Ya, terima kasih Pak Fadian. Ustazah, ini sudah pukul 7:05. Jadi benar-benar ini kajian yang top markotop begitu ya. Oke, Ustazah, jadi bagaimana? Waktu kita sudah dibatasi, kajian dibatasi dengan waktu. Jadi kita tutup saja ya, Ustazah ya. Baik, Bu Rani. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, tuntas sudah acara kita, semoga dapat berkenan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Secara khusus saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam membawakan acara. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama narasumber kita, Ustazah Ulfatmi Amirsyah. Terima kasih telah membersamai kami di kajian Ba'da Subuh hari ini. Yang kedua, kepada seluruh partisipan yang tersebar dari seluruh Indonesia dan mancanegara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang setia mengikuti acara kajian Ba'da Subuh. Bersama kami, Komunitas Pejuang Subuh Pondok Indah. Yang selanjutnya, terima kasih kepada seluruh tim Pejuang Subuh Pondok Indah yang sudah membantu saya dengan terselenggaranya acara ini. Pak Syahid, Pak Fadian, Pak Agung, Pak Asril, Pak Sujono, terima kasih atas kerjasamanya dan kebersamaan kita. Jazakumullahu khairan katsira. Sampai jumpa di acara berikutnya, insya Allah. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.